Oke, halo teman-teman semua. Di sini aku bakal ngejelasin mengenai jawaban kuis eksponen juga logaritma yang teman-teman tuh kerjain di tanggal 27 Desember 2024 kemarin. Mungkin kita langsung aja ya ke nomor satu. Pertama, soalnya itu eh, teman-teman diminta untuk menyederhanakan bentuk ini. X pangkat min 3, Y pangkat 2 per 3, 3 per 4 per X pangkat setengah kali Y pangkat 3 pangkat min setengah. Nah, karena perintah dari soalnya itu menyederhanakan, jadi kalian bisa coba cari gimana sih bentuk yang paling sederhana dari persamaan ini, gitu. Nah, terus kalau misalkan baru lihat soal, coba cek dulu atau perhatiin dulu apa sih yang pertama kali bisa dikerjain dan paling mudah gitu. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya, ada variabel, variabel, tanda kurung, variabel, variabel, tanda kurung, terus ada pangkatnya masing-masing. Nah, yang paling luar dan pastinya bakal mudah itu adalah ngilangin pangkat-pangkat yang ada di luarnya dulu. Caranya gimana? Caranya pangkat-pangkat yang itu dimasukin ke dalam setiap variabel yang ada dalam kurungnya. Nah, kan kita udah belajar ya kemarin. Kalau A, sorry, A, A pangkat 2 kurung 3. Itu hasilnya bakal sama dengan A 2 dikali 3. Jadi A pangkat 6. Nah, kalau gitu kita bisa bikin persamaan yang di sini itu jadi X min 3 dikali 3 per 4 itu jadi min 9 per 4 dikali Y 2 per 3 dikali 3 per 4 kan. Aku tulis sini ya, 2 per 3 dikali 3 per 4. Nah, 3 di atas ada 1, 3 di bawah ada 1, berarti coret. Terus 2 sama 4. Berarti ini bisa dicoret jadi 1 sama saya bagi 2 ya. Ini jadi 2. Kalau gitu ini jadi Y pangkat setengah. Terus bagi X itu setengah dikali min setengah. Jadi min seperempat. Dikali Y 3 dikali min setengah. Jadi min 3 per 2. Terus di salah satu sifat eksponen juga teman-teman tahu ada yang kayak gini. Semisal A pangkat 2 dikali A pangkat 3, itu kan bakal jadi A pangkat 2 plus 3. Tapi kalau A pangkat 2 per A pangkat 3, ini bakal jadi A pangkat 2 min 3. Ya kan? Nah, kita pakai nih di persamaan yang ini. Kan di sini ada yang X, X, Y, Y. Nah, kita gabungin antar sesama X dan Y-nya itu. Coba kita pertama-tama gabungin X dulu. Yang atas tuh min 9 per 4. Karena di bawahnya itu dibagi, bukan dikali kan. Kalau dikali kan ntar jadi tambah. Tapi kalau misalnya dibagi berarti jadi dikurang. Berarti kurang min seperempat. Terus dikali Y, atasnya itu setengah. Terus dikurang min 3 per 2. Min 3 per 2. Gitu. Min ketemu min itu bakal jadi plus kan. Jadinya sial. Sorry. X pangkat min 9 per 4 ditambah 1/4 dikali Y setengah ditambah 3 per 2. Nah, ini kita manual aja, tinggal ditambahin. Karena penyebutnya itu sama-sama 4, berarti kita tinggal jumlahin atasnya. Jadi min 8 per 4 dikali Y. Ini juga penyebutnya ada sama di bawah, jadi kita tinggal jumlahin atasnya aja. Jadi 4 per 2. X
8 dibagi 4, 2. Jadi min 2 dikali Y, 4 dibagi 2, 2. Jadi hasilnya itu adalah Y kuadrat per X kuadrat. Tuh, ini buat yang nomor satu. Terus kita lanjut ke nomor 2. Soalnya itu masih menyederhanakan juga. Nomor 2 ya. Bentuknya A tambah B pangkat 5 dikali A min B pangkat 6 per A kuadrat min B kuadrat pangkat 3. Nah, caranya gimana? Waktu di pertemuan kapan gitu, aku pernah kasih tahu kalau ada suatu bentuk yang kayak gini. A kuadrat min B kuadrat. Itu tuh sama dengan A tambah B, A min B. Dan seandainya teman-teman itu beneran kaliin gitu ya. Apa? A dikali A. Ini kan kita mau kali pelang ya. Misal, A dikali A itu kan A kuadrat. Terus A dikali min B itu min AB. Terus yang ini, B dikali A itu AB. Terus B dikali min B. Itu min B kuadrat. Ini coret. Jadi hasilnya tinggal A kuadrat min B kuadrat. Terbukti kan? Oke, ternyata bener kalau A pangkat 2 min B pangkat 2 itu bakal bisa kita ubah jadi A plus B dikali A min B. Gitu. Nah, dari pengetahuan kita yang ini, pengetahuan kita yang ini, kita masukin nih si ini tuh ke dalam yang ada di sini. Jadinya, atasnya kan masih sama ya. A plus B pangkat 5. Terus A min B pangkat 6. Nah, yang bawahnya, kita masukin yang ini tuh ke dalam yang sebelah sini. Jadi, oh gini. A plus B, A min B pangkat 3. Nah, kalau udah kayak gini, kita tahu kalau ada pangkat di luar kurung, itu bisa dimasukin ke dalam masing-masing si eh apa ya, item yang ada dalam kurungnya itu selama dia itu perkalian atau enggak pembagian. Kalau tambah atau minus itu nggak bisa. Nah, jadi coba kita masukin dulu aja. A plus B pangkat 5, A min B pangkat 6 per jadinya A plus B pangkat 3 A, A min B pangkat 3. Dari sini kita bisa lihat ada sesuatu yang mirip kan, yaitu yang ini sama ini mirip. Terus yang ini sama ini juga mirip. Kalau gitu, kita bisa kayak pakai cara yang tadi nih di atas banget. Kalau dia pembagian, kita bisa satuin dia dengan syarat pangkatnya itu dikurangin. Oke deh, berarti sekarang tinggal kita masukin. Kita gabungin ya. Kalau atasnya 5 bawahnya 3 berarti dia jadi A plus B pangkat 2 dan yang A min B pangkat 3. Selesai. Itu jawabannya. Terus lanjut ke soal nomor, sorry, ke soal nomor 3. Ini juga masih menyederhanakan. Intinya kalau eksponen tuh mostly menyederhanakan gitu ya. Soal nomor 3 itu kayak gini. 3 pangkat N min 1 kurang 3 pangkat N per 3 pangkat N tambah 3 pangkat N plus 1. Ini sebenarnya udah pernah kita bahas. Ini soal yang kayak gini udah pernah kita bahas. Pertama-tama kalau misalnya ada yang kayak pangkat-pangkat dan ada eh, variabel-variabelnya gitu ya. Ini kan ada n-nya ya. Ini kan ada n, ada n, ada n, ada
N juga di sini. Nah, kita breakdown, jadinya nggak ada yang kayak -1 atau +1-nya gitu. Jadi kayak gimana? Ini masih pakai syarat yang di sini ya, yang ini. Ini perlu banget. Nah, jadinya kan kalau dia negatif, kita bisa breakdown dia jadi pembagian. Dikurangin 3 pangkat N per 3 pangkat N tambah 3 N dikali 3. Nah, kalau misalkan ya kalian pusing gitu ya, misal, ya udah kita misalin aja dulu. Misal si 3N-nya itu sama dengan A. Oke, kita sekarang ubah dulu ya semuanya jadi A. A per 3 kurangin A per A tambah 3A. Iya kan? Nah, ini A, 3, masukin lagi 3. 3 ini kan jadi A. Gitu. Terus A tambah 3A itu kan sebenarnya sama dengan 4A ya. Jadi kita bisa tulis kayak gini. 3 min A dibagi 4A kan. Nah, ini kita samain dulu penyebutnya. A min 3A. Karena dia dibagi, kita bisa jadi ini dikali dengan cara per 4A. Gitu. Nah, terus ini normal aja di sini. Karena A min 3A jadi min 2A. 3 dikali 1/4A. Ini sama-sama ada A, kita coret. Terus ini 2 sama 4. Ini habiskan. Ini jadi sisa 2. Berarti hasilnya sama dengan min 1/6. Gitu. Terus kita lanjut. Oh, nomor 3 udah kayak gitu aja. Jadi kita lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4 itu, ini juga udah, sebenarnya jenis soal ini tuh, yang tadi ya dari tadi, itu udah sama-sama teman-teman kerjain di sebelum kuis. Coba ya, aku bahas lagi. 2 pangkat 3 min X per 2 sama dengan akar 31/16. Nomor 4. Nah, kayak biasa, tipsnya itu apa sih kalau kayak gini gitu bentukannya? Tipsnya itu, tipsnya jadiin 2 pangkat sesuatu. Ini tipsnya. Kalau lupa, aku bakal kasih eh tahu lagi gitu ya untuk jawaban yang ini kayak gimana. Mau ini, oh ya, tapi sesuai lagi ya sama dia itu berapa-berapanya. Ini kan 8 itu kebetulan 2/3. 16 itu kebetulan 2/4 ya. Jadi semuanya itu bisa diubah jadi 2 pangkat sesuatu kan. Seandainya mereka itu cocoknya sama angka lain, misal 3K atau 4K. Nah, berarti kan jadinya ya 4 pangkat sesuatu, bukan 2 pangkat sesuatu. Gitu. Nah, berarti kita ubah dulu semuanya itu jadi 2 pangkat sesuatu. Di sini ada 8. 8 berarti kita bisa ubah jadi 2/3. Per, ini kan tanda kurung ya. Karena tanda kurung gini berarti duanya itu bisa dikali pelangi ke 3 sama min X. Jadinya 2, sorry, 2/6, 6 min
2x. Sama dengan ini. eh Ini aku jelasin lagi. Kalau misalkan ada akar A, itu berarti A pangkat setengah. Dan juga berlaku untuk kebalikannya. Berarti dia A. Kalau misalkan ada pangkat 3, akar 3, berarti dia A pangkat sepertiga. Sama dengan A juga. Kalau misalkan ada 4, berarti ya sama aja gitu. Jadi pangkat, kalau misalnya ada per di pangkat, ya itu berarti dia diakarin aja gitu. Sesuai sama angka yang ada di situ. 4, A gitu. Nah, ini pertama. Terus yang kedua, kalau ada tengah, berarti ini 2 pangkat min satu kan. Kalau ada satu pang, 1/2 pangkat 2, berarti 2 pangkat min 2. Kalau ada 1/2 pangkat 3, berarti dia jadi 2 pangkat min 3. Dan berlaku untuk seterusnya. Jadi, kalau dia itu 1/, kalian tuh bisa ubah dia ke atas jadi minus. Dan termasuk juga kalau misalkan dia tuh lagi ada di atas, misal kayak 2. Ya kalian bisa ubah dia tuh jadi 1/2 pangkat min 1 gitu. Jadi kalau misalnya dia, kalau aku biasanya nyebut ke kalian itu pindah lantai. Kalau dia pindah lantai, berarti kalian bisa tetap, apa ya, dia tuh bisa tetap kayak gitu, tinggal diubah jadi minus aja gitu pangkatnya. Terus kalau misalnya 2/2, jadinya 1/2 pangkat min 2. Kalau 2/3, berarti jadi 1/2 pangkat min 3 gitu. Nah, buat yang ini, berarti 1/16 itu kan sebenarnya 2 pangkat min 4 ya. Karena kan 4, 8, iya 16 ya, min 4. Nah, terus ada 3 yang di sini, jadi 2 pangkat min 4/3. Oke. Nah, terus di sini, ini kan ada yang pangkat yang ngurangin ya dia. Kita tahu dari yang atas ini, mana sih? Yang ini, kalau dikurangin berarti dia tuh bisa diganti, bisa diubah bentuknya jadi pembagian. Berarti, berarti di sini kita bisa pindahin dia ke, oh gini deh, gini dulu. 2/3/26 dibagi 2/2x dulu kan. Sama dengan 2 min 1/3. Oh jangan-jangan, ini memusingkan bentuknya. Gini, 2/3 dibagi 2/6 per 2/2x. Bener kan? Kita bisa ubah ini ke dalam bentuk yang ini. Sama dengan 2 pangkat min, ah, kenapa sih? min 4/3. Nah, sebenarnya ini sisanya tinggal normal-normal aja sih. Kayak ini 2/3 dikali, karena ini bagi, kita bisa kali dia dengan cara dibalik yang ini. Jadi 2/6 sama dengan 2 pangkat min 4/3. Ini kan kali ya. Dan ini pangkat 3, ini pangkat 6. Bisa dong kita kurangin. Ya jadi kayak 2/6 itu, gimana ya? 2 pangkat 2/6 itu kan sama dengan 2/3 dikali 2/3 kan. Tadi jadi sama dengan 2/6. Nah, jadi kalau ini kita coret, itu jadi 2/3. Nah, sisa ini kan, berarti sisa 2/2x per 2/3 sama dengan 2 pangkat min 4/3. Nah, kita katasin aja, kita gabungin antara dua yang ini. Jadinya itu 2x min 3 sama dengan 2 pangkat min 4/3.
Aku udah pernah bilang kalau ada persamaan kayak gini yang kayak dua pangkat sesuatu sama dengan dua pangkat sesuatu, kita udah bisa sama dengannya aja nih langsung si pangkat-pangkatnya. Jadinya dia bertransformasi menjadi kayak gini. Karena tujuan kita itu untuk tahu X-nya berapa, Kak. Jadi nggak apa, kita langsung ambilnya yang pangkatnya aja. 4/3. Nah, ini 2X sama dengan min 4/3 tambah 3. Terus 2X, ini coba ya. 3 berarti min 4 tambah 9. Nah, berarti 2X sama dengan 5/3. X-nya sama dengan 5/6. Gitu. Itu solusi buat nomor 4. Kita lanjut ke nomor 6 ya. Nomor 5 dulu. Kata nomor 5, diketahui A, B, dan C adalah bilangan real positif. Terus jika sama dengan salah, kuadrat. Nah, ini berarti katanya tanyain di soal itu X-nya jadi berapa? Tuh kan. Nah, ini triknya sama kayak yang sebelumnya, tipsnya. Pokoknya intinya jadiin pangkat dulu aja semuanya. Gitu. Tipsnya jadiin pangkat dulu aja semua. Aja semua. Nah, coba ya. Kita breakdown bareng-bareng. Yang ini kita bisa ubah jadi X pangkat sepertiga kan. Dikali AB-nya itu jadi AB-nya itu jadi pangkat setengah. Tapi setengahnya itu buat keduanya. Terus, ya ini jangan dulu deh. Kita yang dalamnya dulu aja. AB pangkat min 3. Sepertiga. Sama dengan, ini ntar dulu aja. Yang dalamnya dulu aja. Ini jadi B pangkat 2/3. Gitu. Nah, baru kita coba masukin ke, coba selesaiin yang akar-akar yang di luar ini. X pangkat sepertiga dikali. Ini aku masukin aja ya. B setengah. Ini kayak ini di masing-masing dalam masing-masing ini. Terus berarti dia jadi A dikali A sepertiga, B sepertiga, dikali juga pangkat setengah. Karena kan ini akarnya aku pindahin jadi pangkat kan. Oh, sama dengan ini juga A B 2/3 setengah. Tolong banget diperhatiin kalau ada yang kayak gini, si pangkat 2/3 itu cuma buat B doang. A-nya tuh nggak dapat 2/3-nya. Tapi setengahnya ini dapat buat semua yang ada di kurung-kurung ini. Jadi setengahnya itu buat A juga, setengahnya juga buat si B-nya juga. Tuh. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang kita tinggal kali-kaliin si pangkat-pangkatnya. Yang atas sudah ya semua. Setengah kali B setengah per. Ini pangkatnya kita kali-kali masing-masing ke dalam sini. Jadi A pangkat setengah dikali A pangkat setengah kali sepertiga seperenam dikali B pangkat seperenam sama dengan A pangkat setengah. Ini udah nggak usah ada sih. Oke, ini kan, oke aku bakal jabarin di sini ya. 2/3 dikali setengah.
Duanya coret, sisa sepertiga aja. Itu jadi ini sepertiga. Nah, di sini kita bisa, sorry, ini berarti nggak usah deh, kocok. Nah, sekarang kita bisa gabung-gabungin nih yang A sesama A, yang B juga sesama B. Nah, coba X pangkat setengah, pangkat sepertiga dikali A. A-nya ada 3 ya. Pertama kita tulis yang di atas dulu. Kurangin. Kita kurangin sama setengah lagi. Terus dikurangin lagi sama yang 1/6. Kali B. B-nya itu yang atas setengah. Dikurangin sama yang di bawah 1/6. Oke, sama dengan nih, nggak ada yang berubah. Sepertiga. Nah, di sini berarti sisa. Ini kan habis ya? Ini habis. Berarti sisa yang min 1/6 aja. Min 1/6 dikali B. Ini berapa jadinya? Coba kita hitung di sini ya. 1/2 dikurangin 1/6. Sama dengan, sama dengan, ini 3, ini 1. Jadinya 2/6. Dan jadinya lagi sepertiga. Ini jadi sepertiga. Sama dengan A pangkat setengah dikali B pangkat sepertiga. Nah, kita kan mau tahu nih, X-nya itu berapa. Ya udah, kalau gitu kita pindahin semuanya, semua selain X itu ke kanan. Tuh. Terus bisa diperhatiin juga kalau ini ada yang B-nya sama nih, B pangkat sepertiga sama B. Oh, taruh deh. Lihatnya ntar dulu. Gini dulu ya. Setengah sama dengan, kita tulisan di kanan dulu. A pangkat setengah dikali B pangkat sepertiga. Bagi, ini kan segini. Itu pindahin ke bawah ya. Segini nih. Gini. Itu pindahin ke bawah. Jadi A pangkat min 1/6 dikali B pangkat sepertiga. Nah, ini sama-sama B sepertiga nih. Di atas bawah ya. Udah hapus aja. Coret. Sisa yang A ya. A setengah dikurangin karena dia di bawah. Terus pangkatnya ini X sepertiga. Terus jadi X pangkat sepertiga sama dengan A 1/2 tambah 1/6. 1/2 tambah 1/6 sama dengan apa sih? Tambah 1/6 sama dengan 6. 3 tambah 1 sama dengan 4/6. Jadinya X 1/3 sama dengan A pangkat 4/6. Karena dia itu, kita maunya X sama dengan doang. Tapi dia kan X 1/3 ya. Jadi kita kali kali pangkat 3. Nah, X 1/3 dikali 3 pangkatnya, dia kan jadi 1. Jadi X aja. Terus yang ini kan ceritanya ntar dikali 3 gitu. Nah, berarti jadinya 4/2. Terus jadi X sama dengan A pangkat 2. Gitu. Ini udah hasilnya. Lanjut ke soal nomor 6. Katanya, kalau 27X itu sama dengan 8, berarti 3 kali 9X min 3 pangkat X tambah 1 itu jadi berapa kan?
Aku tulis. Kalau 7 pangkat X itu sama dengan 8, berarti 3 pangkat 9 X min 3 X tambah 1 jadi berapa? Nah, pertama-tama kita cek dulu nih, si ini, itu kalau disederhanain jadi berapa? 27X sama dengan 8. 27X sama dengan 8. Coba ya, ini kan masih bisa dikecilin lagi angkanya. 27X itu dia sama dengan 3 pangkat 3X ya. Kan 3 pangkat 3 itu 27. Terus pangkatnya masih ada gitu. Terus sama dengan 2 pangkat 3. Sama-sama pangkat 3 dihilangin aja. Jadi 3 pangkat X sama dengan 2. Nah, kita menemukan apa ya? Kamus baru. Bukan kamus baru, apa ya? eh Ya, suatu hal yang baru lah. Yang dan lebih sederhana daripada yang ini. Ini kan dia lebih kompleks itu kan karena besar angkanya. Kalau yang ini dia lebih kecil. Nah, kita tinggal breakdown deh yang ini. Katanya 3 apa sih? 3 kali 9 X min 3 pangkat X tambah 1 sama dengan berapa? Nah, sama dengan 9X-nya itu kita sekarang eh, harus apa ya? Terobsesi untuk mengubah bentuk ini ke dalam bentuk 3X gitu, yang ada XX-nya. Berarti ini bisa jadi bentuk 3X pangkat 2 kan. Soalnya kan 3 pangkat 2 itu 9. Nah ini kan ntar bisa masuk dikaliin aja. Terus 3X ya dikali 3. Jadi kita udah tahu kalau 3X itu sama dengan 2. Langsung aja dia masukin. 2 pangkat 2 min 2 kali 3. Jadinya 3 dikali 4 dikurangin 6. Sama dengan 12 kurang 6. Sama dengan 6. Selesai. Itu nomor 6. Kita lanjut ke nomor 7. Ini aku bakal bahas yang eksponen dulu aja. Nomor 7. Jadi katanya kalau ada X dan X1 dan X2 solusi persamaan suatu persamaan, maka X1 tambah X2-nya jadi berapa? Nah, aku tulis dulu persamaannya. 3 dikali 9X tambah 9 pangkat 1 min X sama dengan 28. Terus ditanyain kan, X1 tambah X2-nya jadi berapa? Nah, karena ini masih ada yang susah dilihat ya bentukannya. Jadi kita jabarin dulu aja. Jadi kayak gini. 3, 9X tambah 9 per 9X pangkat X kan. 9 pangkat X sama dengan 28. Di sini bisa tinggal misalin. Karena ini bentuknya rumit, misalin aja. Biar lebih mudah. Kalau 9X itu sama dengan A. Sorry ya, aku suka angka A soalnya. Jadi tinggal 3A ditambah 9 per A sama dengan 28. Samain A jadi 3A kuadrat ditambah 9 sama dengan 28. Terus ini pindahin ke kanan. Jadi dikali. Tambah 9 sama dengan 28A. Terus tuh pindahin ke kiri. Jadi 3 kuadrat min 28A tambah 9 sama dengan 0. Ini adalah eh, persamaan kuadrat yang biasanya kita sama-sama selesaiin kan. Nah, kalau bentuk kayak gini, teman-teman bisa cek lagi catatan yang udah aku ajarin dulu banget. Itu
kalau ada yang depannya, kalau di depan A itu ada sesuatu, berarti caranya itu 3 kali 9. 3 dikali, terus apa yang bisa dibagi sama yang B kan. Berarti 3 kali 9 itu 27. Berapa kali berapa yang bisa hasilnya itu sama dengan min 28. Ya ini gampang ya, berarti 27 kali 1. Min, min. Ya kan, min 27 kali min 1 jadi 27. Min 27 tambah min 1 jadi min 28. Sekarang tinggal kita masukin dalam persamaan yang di sebelah sini. Jadi 3A kuadrat min A min 20. Min A min 27. A tambah 9 sama dengan 0. Kita bagi dua dunia. Kayak biasa. Ini jadi yang samanya itu adalah 3A. 3A min 1. Ya kan? Terus kalau ini yang samanya itu 9 min 3A juga. Min 9 deh. Salah-salah. 3A min 1. Ya kan? Min 9 dikali 3A itu min 27A. Min 9 kali min 1 itu plus 9. Gabungin yang mirip-mirip. 3A min 1-nya. Terus gabungin yang sisanya. A min 9. Nah, ini jadi 3A sama dengan, belum. Min 1 sama dengan 0. A min 9 sama dengan 0. A-nya jadi sepertiga. A-nya jadi 9. Nah, ini udah akar dari persamaan yang ini kan. Nah, ini. Tapi ini masih dalam bentuk A, belum dalam bentuk X. Nah, tadi kita tahu kalau X-nya itu sama dengan A-nya itu sama dengan 9X. Jadi kita masukin lagi. 9 pangkat X sama dengan sepertiga. 9 pangkat X sama dengan 9. Berapa nih? 9 pangkat X sama dengan sepertiga. Ya, jawabannya adalah min setengah. Kalau ini X-nya sama dengan 1. Ini X1, ini X2. Tadi katanya, X, ditanyain X1 tambah X2 kan? Berarti min setengah tambah 1 sama dengan setengah. Tuh, jadi jawabannya setengah. Lanjut ke soal nomor 8. Dua soal lagi sebelum yang eksponen selesai. Soal nomor 8 itu hasil kali semua nilai X yang memenuhi ini ya. Itu ini aku ada salah nulis soal gitu, jadi sorry banget. X kuadrat min 2X tambah 2 min 5 X kuadrat min 2X sama dengan 4 25 pangkat X kuadrat min 2X. Nah, pokoknya kalau misalkan tadi ya, kalau baru ketemu sama soal, cek mana sih yang dia itu paling unik atau mirip satu sama lain gitu. Di sini kita bisa nemu kalau ada ini ya, X kuadrat min 2X, X kuadrat min 2X, dan ini juga sini ada X kuadrat min 2X. Kita bisa misalin X kuadrat min 2X itu sama dengan A. Ya, A lagi. Coba ya, kalau gitu berarti 5 pangkat A plus 2 min 5 dari 5 pangkat A sama dengan 4, 25 A. Nah, kita mau jadiin semuanya 5 pangkat A deh. Jadinya 5A dikali 5 kan. Dikali 5 pangkat 2. Ini kan saya tambah. Min, aku gini aja deh. Takut. Terus ini juga 5 pangkat 5A sama dengan 4, 5 pangkat A
kuadrat. Karena dia aslinya 25. Nah, sekarang kita bisa misalin lagi supaya lebih gampang aja sih. Pokoknya kalau misalnya ada yang kayak bisa dimisalin semua gitu, kalau misalnya ini kan pusingnya jujur, aku sendiri lihatnya pusing itu. Jadi aku lebih suka kalau misalnya misalin 5A sama dengan B. Nah, sekarang coba kita ubah semua yang 5A itu jadi B. Ini 25B dikurangin 5B sama dengan 4B kuadrat. Nah, jadinya 4B kuadrat min 20B ya. Ini kan 25B min 5B terus jadi 20B. Terus pindahin ke kanan. Sama dengan 0. Kita keluarin yang mirip. Ada B, 4B min 20. Sama dengan 0. Nah, B sama dengan 0. 4B min 20 sama dengan 0. Jadinya, ini udah B sama dengan 0. Yang ini jadi 4B sama dengan 5. Ya kan? Tapi jangan lupa, jadi kita B ini tuh bukan nilai yang kita cari, tapi B itu masih 5 pangkat A. Jadi kita jadiin 5 pangkat A sama dengan 0. 5 pangkat A sama dengan 5. Berarti A-nya itu sama dengan sesuatu yang sesuatu dipangkatin ya sesuatu dipangkatin apa yang hasilnya itu sama dengan 0. Gak ada sih. Berarti dia tidak terdefinisi. Yes. Terus ini A-nya kan sama dengan 1 ya. Nah, jangan lupa si X-nya, tadi juga kita tuh misalin. Mana sih misalnya? Oh ini, A-nya itu tadi tuh X kuadrat min 2X. Jadi ini kan udah nggak ada ya hasilnya. Jadi ini diabaikan aja. Abaikan. Nah, kita fokus yang ini aja yang masih ada hasilnya. Tadi A sama dengan 1 itu tadi itu min 2X ya. Ya nggak sih? Ya, benar. Sama dengan 1. Jadinya X kuadrat min 2X min 1 sama dengan 0. Min 1. Berapa kali berapa yang hasilnya min 2? 1. Nggak ada. Iya, nggak ada ya. Nah, kalau gitu berarti karena sebelumnya dia di soalnya itu kan eh dia bilangnya berapa hasil kali dari semua X yang ditemukan kan. Karena udah ada satu X yang pasti ini tuh 0. Jadi jawabannya semuanya 0. Gitu. Nah, ke soal terakhir dari eksponen, nomor 9. Ini soal bonus ya. Harga-harga X yang memenuhi suatu persamaan, itu persamaannya 3X kuadrat min 2X min 5 bisa pada 9. Nah, kalau kayak gini sebenarnya mirip sih kayak yang biasanya kita kerjain. Jadi bikin aja jadi 3 pangkat sesuatu. Tips. Jadiin 3 pangkat sesuatu. Nah, di sini karena ini udah 3 pangkat sesuatu, jadi tulis ulang aja. Ini kan berarti 3 pangkat min 2 ya. Oke, karena masing-masing sama-sama 3 dan 3, jadi kita langsung kerjain yang udah pangkatin aja.
L kuadrat min 2x min 5 min 2. Nah, terus kita pindahin deh yang min 2-nya. Jadi x kuadrat min 2x. Pindahin ke kiri itu kan jadi plus ya. Jadinya min 3. Ke 0. Nah, terus apa nih? Min 3. Berapa kali berapa yang hasilnya tuh bisa min 2? Ya 1, 3. Ini kan. Nah, jadi x tambah 1. X min 3. Nah, X sama dengan min 1, X sama dengan 3. Cuman ini tuh kita harus cek dulu karena dia pertidaksamaan. Cara ceknya, kita bikin suatu garis, terus masukin si angka-angkanya di sini ada min 1, di sini ada 3. Ini kopong ya. Kopong tuh dia tidak sama dengan, ini kan nggak ada sama dengannya kan, cuman lebih kecil doang. Nah, jadi ini kita bikinnya kopong. Terus kita cek deh, ambil suatu titik uji, misal di antara min 1 sama 3. Jadi kan ada 0 ya sebenarnya. Ada 0. Nah, coba angka 0 itu dimasukin dalam persamaan yang ada di, angka 0-nya itu dimasukin dalam persamaan yang ada di sini. Coba, berarti 0 dikurangin 0. Itu kan, aku tulis aja ya di sini. Uji titik X sama dengan 0. Itu hasilnya, kan X kuadrat min 2X min 3. Lebih kecil per 0. Ini kan 0, 0, sisa min 3 kurang 0 kan. Lebih kecil per 0. Ini bener gak? Bener kan? Berarti yang ada di tengah sini, yang di antara ini sama ini, itu dia eh, himpunan atau interval. Pokoknya semua angka yang antara min 1 sampai 3 ini dia masuk ke solusinya lah. Ini. Nah, coba teman-teman cek kalau misalkan yang kiri sama kanannya iya gak gitu. Biasanya tuh kalau misalkan tengahnya udah iya, berarti yang lainnya tuh enggak sih. Nah, tapi coba kita cek aja. Misal min 2 ya. Min 2 di sini. X sama dengan min 2. Nah, ini kan eh, min 2 kuadrat itu 4. Tambah 4 ya kan. Terus min 3 saya ber 0. 8 kurang 3, 5. Dan saya ber 0. Apakah benar? Salah kan? Mungkin ini salah. Gitu. Terus coba yang ini, misal 4 ya. Uji titik X sama dengan 4. Nah, berarti 16 min 8 min 3. Terus saya ber 0. Ini kan 16 kurang 8, 8. 8 kurang 3, 5. 5 dibaca per 0, salah. Itu jadi juga salah. Makanya himpunan penyelesaiannya yang benar itu adalah yang min 1, yang min 1 antara X antara min 1 sampai 3. Ini himpunan yang benernya. Itu ini buat jawaban yang bagian eksponen, yaitu nomor 1 sampai nomor berapa? 9 ya. Habisnya aku bakal bikin yang versi logaritmanya. Gitu, thank you. Kalau ada yang mau nanya bilang aja.